Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini kakiku kaku-kaku teman-teman. Kakiku kaku-kaku, pegel-pegel semua ini kaki teman-teman ya. Kita baru balik dari Gunung Slamet, pengecekan makam-makam yang ada di Gunung Slamet dan di sekitarnya gitu, di perbukitan lah. Yang dimaksud di sekitarnya itu di perbukitan, karena kita tuh tahu bahwa Gunung Slamet itu ternyata banyak makam-makam atau petilasan teman-teman, yang anggaplah itu leluhur kita. Jadi makam tersebut memang dirawat ya sama juru kunci. Dirawat sama juru kunci. Di perbukitan pun ada beberapa makam gitu, dan ada juga juru kuncinya teman-teman. Dan alhamdulillah nama makam atau petilasan itu nggak ada yang diba'alawikan. Jadi ini informasi yang bisa kita share buat kalian semua, buat teman-teman semua ya. Kita tergerak hatinya sama teman-teman kemarin berempat ya, buat ngecek makam-makam yang ada di Gunung Slamet dan di sekitarnya ya, di perbukitan. Bukti bahwa kita tuh cinta negeri ini teman-teman. Kita nggak mau kalau sejarah Indonesia ini dirubah sama imigran Yaman gitu. Apalagi makam-makam yang udah ada namanya lalu diba'alawikan gitu, dibin yahyakan atau dibin asegafkan gitu. Karena kenapa kita tergerak hati kita sama teman-teman kemarin ngecek makam-makam yang ada di gunung, karena di kota kita pun itu ya ada dua makam yang sempat mau diba'alawikan atau diamankan ya, tapi gagal. Ada dua makam. Yang satu karena di demo sama masyarakat sekitar, termasuk teman-teman gue juga ikut ya, lebih dari 5 orang. Dan makam tersebut itu udah sempet proses rehab ya, tapi gagal. Sampai sekarang alhamdulillah nggak diba'alawikan, mangkrak teman-teman. Jadi proses pembangunannya itu mangkrak gara-gara di demo. Dan alhamdulillah nama makam tersebut nggak diba'alawikan, gagal total ya. Kalian pasti tahu lah siapa yang suka ngerubah-ngerubah nama makam, yaitu orangnya gitu. Habib itu gitu. Kita nggak perlu menyebutkan nama, kalian udah tahu lah kelakuan Habib yang suka ngerubah-ngerubah nama makam ya itu gitu. Dan ada makam satu lagi gagal diba'alawikan karena pengurus makam nggak memberi izin gitu teman-teman. Itu yang sempat ramai ya di kota kita, tapi itu tepatnya ada di perkotaan lah ya, anggaplah di perkotaan. Nah, kita sama teman kemarin itu penasaran, apakah makam-makam yang di gunung, yang di pelosok ya, anggaplah di pelosok, di perbukitan, jangan-jangan diba'alawikan juga gitu. Karena kita tuh tahu di Gunung Slamet itu banyak makamnya, makam atau petilasan lah. Kenapa kita bingung menyebut makam atau petilasan? Karena juru kuncinya pun ada yang kebingungan juga, entah itu makam, entah itu petilasan gitu. Poinnya adalah yang penting adalah nama dari makam tersebut, nama dari makam atau nama dari petilasan tersebut gitu. Jadi namanya alhamdulillah nggak ada yang dirubah ya menjadi bin Yahya atau bin Asegaf. Kemarin ada beberapa makam, sebenarnya apa ya, kita ngecek makam itu bukan dari kemarin aja teman-teman, tapi udah hampir sebulan teman-teman. Kita naik bukit, turun lagi 2 hari, kita istirahat. Nah kemarin yang terakhir teman-teman ya, ini nyampe kaki pegel-pegel. Sebenarnya masih ada satu lagi yang belum kita lihat ya, di jalur satu lagi.
tapi dapat informasi dari warga sekitar, karena di situ teman-temanku banyak ya, katanya enggak dibalawikan, masih sesuai namanya, masih sesuai lah nama makam tersebut. Maka dari itu kita langsung buatkan kontennya, sekedar informasi buat teman-teman semua bahwa makam-makam yang ada di gunung ternyata enggak dibalawikan, teman-teman. Nggak tahu kenapa, kemungkinan sih mereka malas ya, mereka malas buat naik gunung karena capek. Karena yang ada di pikiran kita tuh sama teman-teman kemarin begini, yang namanya pendakian itu pecinta alam ya, kita sebutnya pecinta alam itu di Indonesia banyak banget, bukan puluhan, bukan ratusan, tapi jutaan teman-teman pecinta alam. Nah bisa jadi ya, makam-makam yang ada di jalur-jalur gunung Slamet atau jalur gunung lainnya, gunung-gunung lainnya yang ada makamnya, jangan-jangan dibalawikan juga. Karena kalau nyampe dibalawikan, peziarah ya pasti ada gitu. Karena ketika kita ngecamp dimanapun gunungnya atau dimanapun bukitnya, kalau memang ternyata di situ ada petilasan atau makam, ya teman-teman kita biasanya ziarah gitu. Tapi di situ nggak ada kenceleng buat naruh duit gitu. Nah siapa tahu makam-makam yang ada di gunung itu ternyata sudah dibalawikan lalu dikasih kenceleng. Nah kita berpikiran seperti itu, makanya hati kita tergerak. Ayo kita ngelihat makam-makam yang ada di Gunung Slamet dan perbukitan yang ada di sekelilingnya Gunung Slamet, apakah dibalawikan gitu. Jadi ternyata alhamdulillah nggak ada yang dibalawikan, teman-teman. Jadi sasaran mereka kayaknya sih yang hanya di perkotaan aja gitu. Karena mungkin mereka malas juga mungkin ya buat naik-naik ke gunung karena capek, teman-teman. Mungkin kalau ada Habib yang nonton video ini, apa ya, kepengen mungkin ya, bener juga nih gitu. Siapa tahu bulan depan mereka ngerubah nama-nama makam yang ada di Gunung Slamet dan sekitarnya, ya kita udah tahu gitu. Kita udah punya datanya, kita udah punya fotonya, kita udah punya videonya, nama makamnya siapa aja kita udah tahu. Jadi kalau ada Habib bulan depan tiba-tiba merubah nama makam tersebut jadi bin Yahya atau bin Asegab, ya kita udah tahu gitu teman-teman ya. Sekali lagi itu informasi yang bisa kita share. Ternyata sasaran mereka merubah nama itu hanya di perkotaan aja, yang di atas-atas gunung perbukitan itu enggak, teman-teman. Dan kita kemarin selama di pegunungan, karena di sana nggak ada sinyal ya, kita tuh udah download video-video hiburan seperti biasa lah. Kalau dulu kan kita selalu download kayak video-video prank hantu atau prank pocong gitu ya, buat hiburan, buat ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Nah sekarang hiburan kita tuh download video-video Habib ngedabrus, teman-teman. Ya kalian tahu lah ceramah-ceramah Habib yang hayalan tingkat tinggi atau dusta. Nah itu sekarang buat hiburan kita. Masyarakat pun banyak. Jadi kita nongkrong di sana, nongkrong di sini, ya hiburan mereka kebanyakan pada nonton ceramah-ceramah Habib yang itu gitu. Karena lumayan lah, anggaplah itu lawak ya, bisa bikin kita ketawa gitu. Jadi hiburan masyarakat sekarang bukan lagi nonton lawak, tapi nonton ceramah Habib ngedabrus itu, teman-teman. Begitu. Ya oke lah, begitu aja teman-teman informasi yang bisa kita share. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini. Terima kasih juga udah nonton video ini sampai selesai, nggak di skip. Ketemu lagi di video berikutnya.